Hai minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan cerpen yang ke-12. Judulnya Berhayal. Cerpen ini diupload pada tanggal 26 Juli 2015 hari Minggu. Kita mulai. Pagi ini aku terbangun karena suara gaduh dari luar kamarku. Tak seperti biasa, dua orang keluargaku sedang bertengkar dengan cara adu mulut. Sekitar 5 menit kemudian, suasana kembali tenang karena salah satu dari mereka memilih untuk diam daripada meributkan hal sepele yang tak begitu penting. Sedangkan yang satunya pergi menjauh sambil terus berteriak-teriak marah, dan lama-kelamaan dia juga mulai diam karena kelelahan. Suatu kebiasaan yang normal di keluarga. Lanjut ya. Aku sendiri mulai mengatur posisi untuk tidur lagi. Tapi karena aku kepanasan dan tidak dapat kembali ke alam mimpi, maka aku berpura-pura tidur sambil berhayal. Iya, aku memang sangat suka berhayal. Aku biasa berhayal sebelum tidur sampai akhirnya ketiduran, dan hayalan itu akan kusambung pada malam berikutnya. Begitu terus hingga cerita yang kubuat tamat dan aku akan mulai membuat cerita baru dalam hayalanku. Aku juga sering berhayal saat aku sedang bosan dan tidak ada kerjaan. Karena terlalu asyik berhayal, biasanya orang lain mengira bahwa aku sedang melamun. Padahal sebenarnya aku berhayal sambil terus memandangi suasana sekitar agar orang lain mengira bahwa aku sedang sibuk mengamati sekelilingku. Tapi ternyata penyamaranku tidak pernah berhasil karena orang-orang memang tahu kalau aku sedang berhayal. Terkadang aku ingin membuat komik dari hayalan yang kubuat, tapi karena aku membuat hayalan dari sesuatu yang orang lain ciptakan, seperti anime atau film, maka aku membatalkannya karena mungkin itu akan menimbulkan banyak keributan. Banyak orang pasti akan mengatakan bahwa aku plagiat, tidak kreatif, dan lain-lain. Jadi, ya aku hanya dapat menyimpannya sendiri. Kebiasaanku berhayal sudah ada sejak aku berusia sekitar 4 tahun. Aku mulai berhayal saat aku kesulitan tidur, dan ternyata cara ini adalah cara yang paling ampuh bagiku. Tapi, karena berhayal begitu menyenangkan bagiku, jadi aku tidak bisa tidur sebelum berhayal. Aku juga sangat suka menggambar beberapa adegan dari cerita hayalanku. Tamat. Ini lebih ke curhat. Serius, ini curhat. Kayak ini sebenarnya hal yang bersifat pribadi, tapi aku tulis di blogku, bener-bener bocah. Gak apa-apa sih, karena ini tidak negatif juga, tidak positif, netral. Tapi itu membuka aib. Ngeselin banget. Kayak memang sih, memang itu kenyataan. Tapi dia tuh, maksudnya aku yang pada umur segitu tuh menjelaskan dengan sangat detail sampai dibilang sebelum tidur selalu berhayal itu benar, dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Kecuali kalau aku sangat capek, itu pasti aku tidak berhayal, langsung bisa tidur. Tapi kalau tidak sangat capek atau tidak sangat mengantuk, pasti aku bakal berhayal, dan itu bisa menghabiskan waktu 1-2 jam sebelum akhirnya aku tidur. Kayak kadang saking menyenangkannya hayalan yang aku buat, cerita yang aku buat dalam pikiranku, itu malah bikin aku jadi seger, dan itu malah bikin aku gak ngantuk lagi. Dan kalau aku berhayal sebelum tidur, atau ketika aku lagi malas melakukan apapun, itu tuh ceritanya biasanya bagus dan keren. Tapi ketika aku mau nulis, mau aku jadiin cerpen atau cerita, lupa, buyar semua. Itu yang bikin aku sebel. Tapi tetap aku ulangi terus sampai sekarang. Karena emang menyenangkan, berhayal itu menyenangkan. Saking sukanya berhayal, kadang aku tuh bisa merasakan emosi yang aku bikin di dalam cerita itu.
sama kayak ketika aku lagi nulis cerpen. Bedanya ini aku berhayal membuat sebuah cerita tanpa menulisnya. Sama, aku bisa nangis, bisa ketawa, bisa takut, bisa merasakan pokoknya hal-hal yang ada di dalam hayalan itu. Dan ini tuh aku inget bermula ketika aku masih kecil, karena aku sering nonton kartun dan anime dan film-film yang ada di TV. Itu kayak aku kepikiran terus-terusan sampai akhirnya suatu malam aku mencoba gimana kalau misalnya ceritanya diubah jadi seperti ini. Misal aku nggak terima ada tokoh favoritku mati karena dibunuh musuh. Jadi aku berhayal seandainya aku datang ke cerita itu dan aku menyelamatkan tokoh favoritku. Dan itu berlanjut sampai aku beranjak dewasa. Enggak sih, aku beranjak menjadi remaja. Dan dewasa muda. Dan itu masih melekat sampai sekarang. Cerita apapun bisa aku modifikasi dengan mudah. Dan kadang gak terpikir oleh nalar manusia, yang aku sendiri kadang gak menyangka kok bisa aku mikir sampai sejauh itu. Entah sih, karena menyenangkan. Apalagi setiap nonton film baru atau setiap nonton anime baru, pasti kan tokoh-tokohnya baru, ceritanya juga baru. Wah, itu sangat menyenangkan untuk dijadikan sebuah cerita. Bahkan dulu aku sempat suka banget sama tokoh game. Misal tokoh game dari Harvest Moon, PS2, atau Mortal Kombat, Tekken, Guitar Hero, bahkan dari game komputer Heroes 3. Intinya yang semacam itulah. Pokoknya yang dari game-game semacam itu, kalau aku lihat kok keren, aku bakal bikin cerita dari tokoh yang aku suka itu. Dan kadang tuh menciptakan game sendiri, kayak di dalam mimpi itu menjadi sebuah game. Kayak dulu kan aku belum tahu SAO, tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi aku masuk ke dalam game setiap kali aku tidur. Kadang itu ke bawah mimpi, kadang tidak. Makanya aku pernah mimpi lucid dream ke dunia SAO, dan aku mencicipi sebuah kue kayak roti ulang tahun yang ada di anime itu, dan aku penasaran rasanya tuh kayak apa. Ketika aku mimpi dan aku bisa mencicipi, aku langsung mencicipi itu. Dan anehnya, itu sebuah rasa yang belum pernah aku rasain di dunia nyata. Aku bisa rasain itu, manis, enak. Pokoknya itu kayak buah, tapi aku gak tahu itu buah apa. Dan ada krim yang lembut juga. Pokoknya itu enak. Dan ketika aku bangun dari tidur, rasa itu masih ada di mulut. Seolah-olah aku baru makan itu, benar-benar makan itu pakai mulut fisikku. Padahal aku kan baru bangun tidur. Itu suatu kejadian yang aneh, dan sampai sekarang aku gak paham kenapa bisa seperti itu. Dan setiap kali lucid dream lagi, aku selalu mencoba makanan-makanan yang kelihatan enak di situ, tapi gak ada yang seenak kue itu. Kadang hambar, kadang gak bisa dimakan, kayak gak tahu, kayak tembus-tembus gak bisa dimakan. Kadang gak enak, tapi gak tahu gimana kue itu bisa enak dan bisa dimakan. Dan aku cuma mencicipi sedikit. Aku menyesal, itu enak tahu. Gak tahu juga yang nyuguhin siapa, aku lupa. Intinya berawal dari imajinasi, tiba-tiba menjadi lucid dream. Tapi di sini benar-benar kenapa harus diceritain sampai sedetail itu sih? Oh ya, dan aku emang suka pura-pura tidur sambil berhayal. Itu dulu mudah sekali dilakukan.